Industri konstruksi global memonsumsi lebih dari 70 juta ton PVC setiap tahun. Sebagian besar digunakan untuk memproduksi pipa bagi sistem air dan energi. Dengan fleksibilitas tinggi, bobot ringan, serta ketahanan luar biasa terhadap korosi. Dari butiran plastik putih, material dilelehkan. Diekstrusi melalui cetakan baja, lalu didinginkan secara presisi untuk menghasilkan bentuk yang sempurna. Hasilnya adalah pipa yang ringan, kedap udara, dan tangguh, mampu beroperasi di bawah tanah selama puluhan tahun tanpa kehilangan kinerja. Semuanya bermula dari butiran-butiran PVC kecil yang tampak sederhana, nyaris tak bernilai jika dilihat sekilas. Namun di balik bentuknya yang mungil, tersimpan potensi besar untuk menjadi tulang punggung sistem perpipaan modern. Melalui rangkaian proses industri yang presisi, butiran plastik ini secara bertahap dipersiapkan, dicampur, dipanaskan, dan dibentuk hingga berubah wujud menjadi pipa kuat yang mampu bertahan puluhan tahun. Sebelum dilelehkan dan dibentuk menjadi pipa, butiran PVC terlebih dahulu melalui proses pencampuran kering. Tahap awal persiapan material. Di dalam mixer industri berkecepatan tinggi, ratusan kilogram resin PVC mentah dicampur dengan aditif kering yang ditakar secara presisi. Penstabil panas seperti kalsium seng atau senyawa timah organik ditambahkan untuk melindungi plastik selama pemanasan. Bila pencampur berputar pada kecepatan 800 hingga 1200 putaran per menit, menghasilkan gesekan yang cukup untuk menghangatkan partikel PVC secara merata, mengeringkan dan melonggarkannya. Setelah pencampuran selesai, material melewati unit pendingin hingga suhunya stabil di sekitar 50 derajat Celcius, lalu disalurkan ke hopper penyimpanan sebelum memasuki fase ekstrusi. Inilah awal sejati lini produksi pipa PVC, titik di mana dari tumpukan butiran plastik manusia mulai mengendalikan setiap detail mikroskopis untuk menciptakan salah satu material teknik paling penting di era modern. Campuran kering PVC kemudian dimasukkan ke hopper extruder ulir, inti dari seluruh lini produksi pipa. Disinilah material padat berubah menjadi aliran plastik cair yang fleksibel akibat kombinasi panas dan tekanan. Di dalam ruang ekstrusi, ulir baja berdiameter puluhan sentimeter berputar pada kecepatan 50 hingga 150 putaran per menit. Rangkaian cetakan baja presisi tinggi ini menentukan seluruh geometri pipa, memastikan aliran material stabil dan membentuk pipa berlubang sempurna. Pipa kemudian didinginkan di dalam tangki pendingin vakum sepanjang puluhan meter, berisi air dingin bersuhu 15 hingga 20 derajat Celcius. Proses ini mencegah penyusutan dan memastikan ketebalan dinding tetap seragam. Setelah bentuknya stabil,
Pipa ditarik secara kontinu oleh unit penarik mekanis untuk menjaga kecepatan konstan. Di ujung lini, mesin pemotong otomatis memotong pipa dengan presisi tinggi. Biasanya menghasilkan panjang standar 3 atau 6 meter. Setelah itu, ujung pipa dibentuk pada mesin beling untuk menciptakan soket sambungan yang sempurna. Tahap selanjutnya adalah pencetakan informasi teknis menggunakan printer industri atau teknologi laser. Penandaan ini mencakup data produksi dan pelacakan, tahan terhadap sinar ultraviolet, kelembapan, dan benturan ringan, sehingga tetap terbaca selama bertahun-tahun, baik di bawah tanah maupun di ruang terbuka. Pipa kemudian menjalani inspeksi kualitas akhir. Ketebalan dinding diukur dengan alat presisi tinggi. Diikuti uji tekan untuk menilai ketahanan dan elastisitas material. Pipa yang lolos semua pengujian diberi kode jaminan mutu, memastikan ketahanan nyata sebelum dikemas dan dikirim. Pada tahap akhir, pipa disusun, dibungkus rapat, diberi label pengiriman, lalu dipindahkan ke area penyimpanan atau kontainer ekspor. Setiap pengiriman menjadi puncak dari proses tertutup yang memadukan presisi teknik, ilmu material, dan keterampilan manusia untuk menghasilkan produk yang dirancang bertahan puluhan tahun. Dari butiran PVC kecil hingga pipa tahan lama yang menyalurkan air ke setiap rumah. Perjalanan ini adalah bukti kekuatan teknologi modern. Namun sekaligus menjadi pengingat bahwa material yang dirancang untuk bertahan lama tetap harus digunakan dan didaur ulang secara bertanggung jawab demi melindungi lingkungan bersama.